wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا معشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما أمركم بذلك ربكم بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kehidupan dunia adalah ujian bagi kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah adalah zat yang menjadikan kehidupan dan kematian sebagai ujian bagi manusia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya, paling baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh rugi orang yang tidak memahami dan mengerti hakikat kehidupan dunia ini. Mereka akan hidup dengan bebas, berlumuran dengan kemaksiatan, menentang Allah, jauh dari Allah, sebagaimana difirmankan oleh Allah walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Orang-orang yang tidak beriman, mereka makan dan minum di dunia ini layaknya sebagaimana hewan. Seperti hewan, mereka hanya makan, minum, mengumbar hawa nafsu sebagaimana hewan. Tidak ada bedanya dengan hewan. Mereka tidak punya tujuan hidup. Itulah orang-orang yang tidak mengerti hakikat kehidupan dunia. Sungguh beruntung bagi kita hamba Allah, orang Islam, orang iman. Saudaraku, kita dipahamkan oleh Allah, hati kita tenang untuk beribadah kepada Allah. Hati kita tenang, senang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang iman dan dia akan tenang hatinya dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir kepada Allah, hidup menjadi tenang, hidup menjadi senang, tentram, jauh dari fitnah-fitnah. Kenapa? Karena semua menyadari bahwa hidup ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itulah yang ada di hati kita masing-masing orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidup kita merasa sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kehidupan ini tidak lama. Beliau mengatakan, berpesan sambil memegang pundaknya Ibnu Umar. Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar, putranya Khalifah Umar, adik ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adiknya Hafsah. Orang yang dekat dengan Rasulullah, seorang pemuda yang masih 15-an tahun, 16-an tahun, tapi begitu semangat berjuang dan beribadah kepada Allah. Apa yang dipesankan oleh Rasulullah kepada beliau, kepada Abdullah bin Umar, sambil dipegang pundaknya, beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabil. Wahai Ibnu Umar, beradalah kamu di dunia ini sebagaimana orang yang asing. Sadarlah, dunia ini hanya persimpangan, hanya mampir yang sifatnya sebentar. Kamu orang asing. Ibarat kamu berada di suatu tempat di daerah lain, di situ kamu nggak selamanya, kamu akan kembali ke asalmu. Au ka'abiri sabilin, atau sebagaimana kamu melewati sebuah jalan. Kamu ingin mencapai tujuan, kamu melewati sebuah jalan. Kisah perbandingan atau permisalan terhadap kehidupan dunia ini. Ada seorang bapak bersama ibu dan anak-anaknya menaiki kendaraan yang besar, bus yang besar, yang lengkap dengan kamar-kamar, lengkap dengan dapurnya. Sebelum bepergian, mereka sudah menyiapkan semua yang diperlukan dalam perjalanan itu. Ini gambaran perjalanan hidup dunia. Mereka sudah bawa semuanya apa yang mereka butuhkan di perjalanan, mulai makanan, minuman, perbekalan, semua lengkap karena busnya besar. Dia bersama keluarga. Berangkatlah dia dengan segala keyakinan, dengan segala ketenangan, dengan segala kesenangan. Di tengah perjalanan, mereka mendapati seorang yang berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan agar mereka berhenti dan menumpangkan orang ini. Ketika mereka berhenti, mereka mendapati seseorang yang di kanan kirinya membawa tas dan koper serta banyak kardus yang berisi uang. Uang kertas merah. Kalau di sini paling tinggi 100.000 ya. Penuh semua, uang penuh. Katakan, Anda siapa? Kata mereka yang naik kendaraan, bapak, ibu dan anak-anaknya. Anak dunia, saya keduniaan, saya dunia. Maukah kalian memuat saya? Dengan satu kata, tidak ada perselisihan antara bapak, ibu dan anak-anaknya, sepakat semua untuk membawa orang ini. Dibawalah orang ini, naik bersama koper-kopernya, tas-tasnya, kardus-kardusnya berisi uang penuh. Mereka yakin dengan uang itu mereka akan tambah senang, mereka akan tambah gembira. Mereka tumpangkan orang ini. Setelah orang ini naik, dia mengatakan, uang ini bukan milik aku, ini milik kalian semua. Silahkan kalian gunakan uang ini apa yang kalian mau. Silahkan makanan, membeli makanan yang kalian mau, membeli pakaian yang kalian mau, apalagi membeli kendaraan yang kalian mau. Apapun kalian bisa capai dengan uang ini. Bertambahlah kegembiraan mereka karena menumpangkan, membawa dunia, membawa dunia. Berjalanlah mereka lagi. Dalam perjalanan berikutnya, mereka mendapati seseorang yang berdiri di pinggir jalan. Dia melambaikan tangannya,
mengajak mereka untuk berhenti dan ingin naik bersama mereka. Setelah mereka dekati, mereka tanya, karena orang ini sudah terlihat mentereng, memakai jas, memakai dasi, pakai bolpen yang tanda tangannya bisa mahal, ada kemuliaan di situ, ada keagungan di mata orang ini. Mereka bertanya, siapa anda? Man anta? Anal mansib. Saya adalah tahta dan pangkat di dunia ini. Saya pangkat, saya tahta. Maukah kalian memuat aku? Tidak ada perselisihan di antara mereka. Bapak dan ibu serta anak-anaknya sepakat menaikkan yang namanya mansib, tahta, pangkat, kemuliaan. Mereka naikkan. Setelah orang ini naik, dia mengatakan, segala sesuatu pangkat ada pada saya. Anda ingin jadi apa? Ingin jadi kepala polisi, ingin jadi menteri, ingin jadi bupati, ingin jadi presiden. Saya tinggal tanda tangan, saya tinggal telepon bagian saya. Kamu mau jadi apa? Bebas, silahkan milih. Mereka tambah senang, tambah bahagia. Tadi sudah membawa harta, bergelimang harta, tinggal tahta saja yang mereka cari. Dapatkan yang kedua ini, mereka semakin senang, semakin bahagia, semakin puas, merasa sudah mendapatkan segalanya. Mereka berjalan lagi, perjalanan yang agak lama, mendapati orang di pinggir jalan berdiri lagi. Berdiri, melambaikan tangan, menyetop mereka supaya berhenti. Setelah dekat dari orang tersebut, mereka melihat orang ini kelihatan khusyuk dan tenang. Di tangan kirinya ada sajadah, di tangan kanannya ada tongkat tasbih, ada tongkat. Di depannya banyak kitab-kitab. Di depan dia kanan, kiri dia banyak kitab-kitab. Lalu si bapak bertanya, man anta? Siapa kamu? Dia menjawab, ana ad-din, ana ad-din. Aku adalah agama. Maukah kamu memuat aku? Maukah kalian memuat aku? Kata bapaknya ini, dia melirik kepada ibunya. Bagaimana, Bu? Orang ini kita tumpangkan apa tidak? Kita muat apa tidak? Ini agama ini. Ibunya ragu menjawab. Tadi yang harta dan pangkat tidak ada, minta pendapat ibunya dan anaknya. Giliran yang akan dimuat adalah agama, dia minta pendapat istrinya. Istrinya ragu untuk menjawab. Istrinya bilang, agama itu sebenarnya baik, tapi saya khawatir kalau sampai dia naik bersama kita, saya nanti tidak bebas lagi. Ada yang harus pakai jilbab lah, harus sholat lah, harus puasa lah, tidak boleh nonton yang maksiat lah, tidak boleh ini. Wah, saya nggak mampu, saya nggak mau. Kita sudah punya uang, kita sudah punya pangkat, semua sudah ada pada kita, apalagi yang kita cari. Kata istri, sudah, kalau saya nggak setuju. Si bapak menoleh ke anak-anaknya di belakang dia. Bagaimana anak-anak semua? Kalian setuju kita tumpangkan agama ini? Mereka mengatakan, wahai bapak, janganlah. Kami ini masih muda, kami butuh hidup yang bebas, kami berfoya-foya bisa senang, tidak mau kami dibatasi oleh agama. Akhirnya bapaknya terpengaruh, terbawa oleh hawa nafsunya. Dia bilang kepada agama, sorry, mohon maaf, semua tidak setuju untuk menumpangkan anda di sini. Terima kasih, selamat tinggal. Pergilah mereka. Berjalan perjalanan panjang. Kemudian mereka dikejutkan dengan pemberhentian paksa. Tidak pakai dada-dada lagi ini, nggak pakai awe-awe, diberhentikan dengan paksa karena di depan sudah disiapkan tiang besi yang besar. Tidak mungkin mereka lewati tiang besi itu. Yang nyetop ini adalah seorang yang besar, tinggi, wajahnya menyeramkan.
suaranya seperti petir. Belum pernah mendengar Anda hadis suara siapa yang seperti petir? Malaikat maut, Munkar dan Nakir. Dia stop kendaraan, berhenti, jangan terus. Lalu dia buka pintu. Kamu bapak, turun. Kata bapaknya, turun kemana? Kamu harus turun. Kemana ini? Saya harus turun. Siapa Anda? Anal maut. Saya adalah kematian. Kamu tidak bisa menolak, kamu harus turun. Kata dia, bolehkah saya ngajak istri saya yang mencintai saya sehidup semati? Tidak bisa. Kalau kamu mau ya silahkan diajak istrimu. Dia menoleh kepada istrinya, dibilang, wahai istriku, maukah kamu ikut aku? Apa kata istri? Mas, kalau kematian saya tidak sanggup. Sudah pergilah, saya doakan saja semoga engkau dirahmati, diampuni oleh Allah. Gak sanggup aku. Kemarin kalau urusan keduniaan, kesenangan, saya bersamamu selalu. Tapi urusan yang satu ini gak bisa saya, gak bisa ikut. Kalau begitu, anak-anak yang belakang adakah yang mau ikut saya? Apa kata anak-anaknya? Wahai bapak, yang sebelumnya mereka dekat dengan bapaknya, selalu bersenda gurau dengan bapaknya, sering mendekat karena akan dikasih sesuatu oleh bapaknya, ya, sering mendoakan bapaknya. Giliran yang ini mereka tidak berani. Mohon maaf bapak, saya tak bersama ibu saja, nemani ibu, kasihan ibu sendirian nanti. Akhirnya apa? Dia bilang, bolehkah saya bawa dunia ke duniaan? Apa kata yang nyetop ini bilang? Tidak bisa. Duniamu sekarang tidak ada manfaatnya, nggak ada gunanya. Bolehkah saya bawa pangkat mansib tadi? Tidak bisa. Pangkatmu tidak dibawa. Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Ma aghna anni maliyah, sudah tidak manfaat harta lagi. Halaka anni sultaniyah, sudah hancur kekuasaan saya, pangkat saya sudah tidak ada manfaatnya. Kamu hanya bisa keluar dengan apa yang kamu bawa, yang ada pada kamu. Akhirnya dia bertanya kepada malaikat, kepada yang nyetop ini, sebenarnya apa yang bisa saya bawa saat ini? Agama. Kata malaikat, oke, kalau agama udah terlanjur saya tinggalkan di belakang, bisakah saya kembali lagi? Tidak bisa. Kamu tidak bisa kembali lagi, agama sudah kamu tinggalkan. Lalu orang ini diseret, dimasukkan ke dalam tanah, dipendam dalam tanah. Lalu mereka disuruh melanjutkan perjalanan. Kalian berangkat. Mereka menoleh sebentar, merasa sedih, bapaknya sudah dikubur, bapaknya sudah masuk ke dalam tanah. Mereka sedih sebentar. Mereka berjalan. Ketika sudah agak jauh, mereka sudah lupa dengan bapaknya karena sudah melihat harta, pangkat dan kesenangan, lupa sudah. Itulah yang mereka jalani, ya, semakin lama semakin berlarut dalam kemaksiatan. Mereka tidak mengambil ibrah. Mereka tidak mengambil ibrah, tidak mengambil suri tauladan dengan kejadian bapaknya. Seandainya mereka mau mengambil suri tauladan, mereka akan berbelok mencari yang ditinggalkan dari apa? Agama. Mereka larut dalam kemaksiatan, larut dalam kesombongan. Padahal malaikat tadi sudah mengatakan, kalian belum waktunya sekarang. Saya akan menjumpai kalian di depan sana. Mereka lupa karena terbuai dengan keduniaan dan pangkat. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, itulah kisah kehidupan dunia. Ada batas. Kalau sudah datang waktu, tidak bisa diundur. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tidak ada pangkat di bawah, tidak ada harta di bawah. Anak istri pun akan ditinggalkan. Begitu pula anak istri kita yang kita tidak membuka pelajaran, peluang untuk mereka untuk agama, mereka akan tersesat dan terbawa sebagaimana kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka ingatlah, perjalanan hidup di dunia ada batas.
Ingatlah bahwa dunia ini hanya sementara, maka pergunakanlah waktu yang ada untuk mengisi dengan kebaikan. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabil. Ibnu Umar setelah mendapatkan pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu berpesan, idza amsayta falan tanziris sabah wa idza asbahta fala tanziril masa. Itu Ibnu Umar, seorang alim, seorang tokoh yang akhirnya orang kaya raya, pangkat tinggi, seorang tokoh, seorang alim. Itulah Ibnu Umar. Beliau mengatakan, kalau kamu dalam keadaan sore, jangan nunggu pagi. Kalau kamu sudah pagi, jangan nunggu sore. Manfaatkan waktumu untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa ati'u. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ونستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa mawala. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa taqwa. Bertakwalah kepada Allah dengan sesungguhnya ketakwaan. Ketika kita sudah menyadari dan memahami bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara, ketika datang waktunya maka kita tidak bisa menunda. Maka jadilah abna'ul akhirah. Kata Rasulullah, kun abna'al akhirah. Jadilah kalian anak-anak akhirat. Kelihatannya di dunia, tapi selalu beramal menyiapkan diri untuk akhirat. Bagaimana kira-kira solusi agar kita terjaga, jangan sampai lupa dengan akhirat? Yang pertama, jangan memperlakukan atau menyikapi keduniaan ini melampaui batas, berlebihan. Dunia ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mata'un qalil, kesenangan yang sangat sedikit. Maka kita perlakukan di dalam hati kita dunia itu sedikit. Dikatakan dunia itu mata'ul ghurur, kesenangan yang membujuk, yang menipu. Kita jangan tertipu. Sikapi dunia ini apa adanya. Dikatakan hiyad dunya aqallu minal qalili wa 'ashiquha adallu minadh dhalili. Dunia ini paling sedikitnya barang yang sedikit. Wa 'ashiquha, orang yang sangat mencintai dunia, gila dengan dunia, adallu minadh dhalili, dia akan menjadi orang yang paling terhina. Cintai dunia sesuai dengan kapasitas, dengan keberadaan dunia yang sedikit dan menipu. Jangan tertipu dengan dunia. Jangan menganggap segalanya bahwa itu dunia. Kita dipermalukan oleh Allah. Anak Adam, yaqulu ibnu Adam, mali mali. Anak Adam mengatakan, hartaku hartaku. Malaka ya ibnu Adam, bukan harta kamu wahai anak Adam, illa ma akalta fa afnait, kecuali yang sudah kamu makan dan kamu habiskan itu hartamu. Aw labista fa ablait, atau kamu pakai sampai usang.
Itu yang harta kamu yang sesungguhnya. Au tasaddaqta fa amdait, atau harta yang kamu sedekahkan, yang kamu gunakan untuk kebaikan, lalu kamu lanjutkan, itulah hartamu. Sedangkan harta yang kamu tumpuk di dalam kotak kamu, dalam lemari kamu, dalam simpanan bank kamu, ya, dalam ATM kamu, semuanya bukan milikmu, wahai anak Adam. Sewaktu-waktu kamu tinggalkan, itu bukan milik kamu, itu milik istrimu, milik anakmu. Nanti istrimu diambil orang, sak hartanya, anakmu juga akan membawa hartamu. Itu bukan milik kamu. Malu warithik, itu harta ahli waris kamu. Sadari itu, wahai anak Adam. Lalu cintai akhirat dengan sesungguhnya, dengan ikhlas. Cintai akhirat, yakini akhirat itu adalah kehidupan yang selama-lamanya, kebahagiaan yang tidak akan pernah terputus. Fa innalaka fiha, kamu di dalam surga nanti akan muda, dan fala tahramu abadan, anta shibbu fala tahramu abadan, kalian akan muda terus, tidak akan pernah tua. Anta sihhu fala tasqamu abadan, kalian akan sehat terus, tidak pernah sakit. Anta na'amu fala tayasu abadan, kalian akan senang terus dalam surga, tidak akan pernah susah. Itulah kehidupan surga yang kita cari. Cintai surga dengan sesungguhnya, dengan sesungguhnya. Lalu banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, penutupnya adalah banyak berdoa, memohon kepada Allah. La haula an maksiatillah illa bi'ismatillah, wala quwwata ala ta'atillah illa bi'aunillah. Tidak ada upadaya, tidak ada kekuatan untuk bisa taat kepada Allah, menghindari kemaksiatan, kecuali dengan pertolongan dan inayah dari Allah. Maka orang iman bertakwa dan bertawakal serta berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan keduniaan ini adalah akbar hammina, paling tingginya keinginan kami, wala akbar hammina, jangan sampai dunia memfitnah kami, merusak kami. Ya Allah, semoga kita semua oleh Allah dilindungi, dimudahkan untuk cinta akhirat, lebih ingat urusan akhirat daripada keduniaan. Hadza aqulu qawli hadza wa sallu ala nabiyyikum nabiyir rahmati wal huda Muhammad ibn al-Mujtaba kama amarakum bidzalika rabbukum biqaulihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulik Muhammadin sahibil wajhil anwar wal jabinil azhar wal khalqil akmal, wa sallallahu ala arba'atil khulafa'il الراشدين المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقين من العشرة الكرام البررة وعن أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك وبجودك يا أجود الأجودين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعاتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسماعنا وبصارنا ما أحييتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa awfu bi ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul ayman ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaykum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. قوموا إلى صلاتكم.